Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan. Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan. Dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, 1 besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang.
Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, "Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku." Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan. Ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan. Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik. Dahulu kala, seorang raja tinggal di negara yang jauh, dan dia memiliki 11 putra dan 1 putri, Eliza. Anak-anak kerajaan hidup dengan baik dan tanpa beban sampai ibu tiri mereka muncul dalam hidup mereka. Tidak ada yang tahu bahwa ratu baru itu adalah penyihir jahat. Dia membenci anak-anak raja, selalu mengeluh tentang mereka dan bermimpi mengusir mereka dari kastil. Ratu jahat itu sangat memfitnah anak-anak malang sehingga raja sendiri segera mulai mempercayai kata-katanya. Pertama, dia mengirim putrinya pergi untuk dibesarkan di desa terdekat. Di sana dia ditakdirkan untuk hidup sampai usia 15 tahun. Ratu jahat ingin mengusir anak-anak itu juga, tapi mereka masih terlalu muda. Karena itu, sang ayah meninggalkan mereka di kastil. Dan kemudian suatu hari seorang penyihir jahat masuk ke kamar anak-anak dan memantrai putra raja. Dia mengubahnya menjadi 11 angsa liar dan kemudian membuka jendela. Dan anak laki-laki yang menjadi burung terbang keluar dari kastil. Tahun-tahun berlalu, dan Eliza berusia 15 tahun. Pada hari ini, dia kembali ke istana. Sambil menunggu kedatangan raja, gadis itu bertemu dengan ibu tirinya, yang marah karena sang putri sekarang akan tinggal di istana. Dan Eliza, lelah karena jalan, tidak menyadari bagaimana dia tertidur. Setelah memilih saat yang tepat, ratu memasuki ruangan dan memantrai gadis itu. Tiba-tiba, rambut sang putri menjadi kotor dan tidak terawat, dan wajahnya berubah dan menjadi gelap. Saat ini, raja kembali ke kastil. Dia merindukan putrinya dan bermimpi bertemu dengannya. Memasuki ruangan, raja melihat bahwa gadis di tempat tidur sang putri sama sekali tidak seperti putrinya. Dia marah dan memerintahkan untuk mengusir orang asing itu dari kastil. Eliza harus bermalam di hutan. Di pagi hari dia mandi di kolam, mantranya tertidur, dan gadis itu kembali menjadi cantik. Segera dia bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati. Dia memberitahu sang putri bahwa setiap malam dia melihat 11 angsa di mahkota emas di tepi sungai. Kemudian Eliza pergi ke air. Saat matahari terbenam, angsa juga terbang ke sana, yang pada saat itu juga berubah menjadi saudara laki-lakinya. Mereka segera mengenali putri Eliza dan memeluknya. Saudara-saudara memberitahu gadis itu bahwa ibu tiri yang jahat telah menyihir mereka. Dan sekarang setiap pagi mereka berubah menjadi angsa, dan pada malam hari mereka kembali ke penampilan aslinya. Di pagi hari, saudara-saudara berubah menjadi angsa lagi dan membawa Eliza bersama mereka, menempatkan gadis itu dalam sekeranjang kulit pohon willow. Sang putri dengan senang hati terbang melintasi langit bersama saudara laki-lakinya. Baginya itu adalah mimpi yang indah, dan tak lama kemudian dia benar-benar tertidur. Dalam mimpi, peri kastil muncul di hadapannya, yang memberitahu bagaimana Anda bisa menyelamatkan saudara-saudara. Eliza harus mengambil beberapa jelatang dan menenun 11 kemeja untuk saudara-saudaranya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak, saudara-saudara itu akan menghilang selamanya. Keesokan paginya, gadis itu mulai mengumpulkan jelatang. Rerumputan membakar tangannya, tetapi Eliza terus memetiknya. Tiba-tiba gadis itu diperhatikan oleh seorang pangeran tampan yang sedang berburu di dekatnya. Dia terpesona oleh kecantikan sang putri dan menghampirinya untuk menyapanya. Tetapi Eliza ingat apa yang peri katakan, dan karena itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sang pangeran dikejutkan oleh kesunyian keindahan hutan, maka ia segera mengambilnya sebagai istrinya dan membawanya ke istananya. Saat menghabiskan hari-hari di istana, sang putri diam-diam terus menenun baju jelatang. Tetapi suatu hari penasihat pangeran melihat Eliza melakukan ini. Dia menyebarkan desas-desus bahwa sang putri adalah seorang penyihir di malam hari dan seharusnya ditangkap. Seiring berjalannya waktu, sang pangeran pun percaya bahwa istrinya adalah seorang penyihir.
Kemudian dia memerintahkan tentaranya untuk memenjarakan gadis itu di penjara. Namun, bahkan di penjara, putri muda terus menenun kemeja. Akhirnya tibalah saatnya Eliza selesai menjahit kemeja terakhir. Pada saat itu, pintu penjara bawah tanah terbuka dan sang putri dibawa ke pengadilan. Mereka memutuskan untuk menghukum mati gadis malang itu. Dan pada saat itu, ketika hakim membacakan putusan, 11 angsa turun dari surga. Eliza menarik kemeja dari bawah roknya dan melemparkannya ke atas burung. Saudara laki-lakinya segera menjadi manusia. Tetapi sang putri tidak memiliki cukup jelatang untuk lengan baju terakhir. Jadi adik laki-laki itu memiliki sayap angsa sebagai pengganti lengan. Kemudian saudara-saudara menceritakan kisah mereka. Dan sang pangeran, yang sangat percaya pada ketidakbersalahan istrinya, meminta maaf kepada Eliza. Sang putri segera memaafkan suaminya. Akhirnya, saudara-saudara itu bebas dan Eliza senang. Bersama-sama mereka kembali ke kastil. Sang ayah mengenali anak-anaknya dan selama bertahun-tahun tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena membiarkan ibu tirinya menipunya. Dan penyihir jahat itu sendiri berubah menjadi burung gagak dan terbang pergi. Tidak pernah kembali ke kastil.